Namun terlebih dahulunya Ibu akan mengambil absen. Lucianti, hadir Bu. Novantika, Hadir Bu. Nah, kita akan masuk tentang optik geometris. Optik geometris. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu optik geometris? Tidak tahu. Nah, optik geometris itu adalah seberkas cahaya yang merambat menurut garis lurus, menjelaskan konsep tentang pemantulan, pembiasan cahaya, dan penerapan pada cermin dan lensa. Nah, di mana pemantulan itu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, kita ambil di mana sinar datang merambat pada suatu medium, kita ambil mediumnya itu adalah kaca. Nah, kan udah Ibu jelaskan pemantulan pada cermin. Nah, pemantulan pada cermin itu terbagi 3 bagian, di mana cermin datar, cermin cekung, sama cermin cembung. Nah, pada cermin datar memiliki sifat bayangan, di mana sifat bayangan itu maya, tegak lurus, dan sama. Nah, pada cermin datar memiliki sifat bayangan, di mana sifat bayangan itu adalah maya, tegak, sama besar dengan bendanya. Nah, dengan cermin cekung, sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, diperkecil. Dan di cermin cembung memiliki sifat bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, dari pengertian alat optik yang sudah Ibu jelaskan, apa masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan? Jelas Bu. Nah, kalau sudah jelas, kita akan masuk dengan alat-alat optik. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan alat-alat optik, di mana alat optik itu adalah mata, kacamata. Nah, dari penjelasan Ibu tentang optik, apa masih ada yang mau dijelaskan atau masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas Bu. Oke, sekarang Ibu akan berikan kalian diskusi apa-apa saja alat-alat optik dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu. 11 menit. Ini Yang pertama kan alat optik. Terus habis mata, mikroskop, mata dan kacamata, mikroskop atau kaca pembesar gitu ya. Terus mikroskop itu dia. Terus dulu selesai. sudah Bu. Mari kita dengarkan diskusinya yang akan dipimpin oleh Lucianti. Maju ke depan Kak Bu. Gak apa, di tempat duduk aja. Nah, pada alat optik itu sendiri, yang pertama itu mata dan kacamata. Yang kedua itu adalah lup atau kaca pembesar yang biasanya orang gunakan itu. Terus yang ketiga itu mikroskop yang biasanya pada pelajaran biologi. Terus yang keempat itu teropong. Nah, penggunaannya dari kaca pembesar, mata, apa semua yang disebutkan itu apa? Novantika boleh dijelaskan? Kalau yang pertama mata ya, kacamata ya. Itu kegunaannya kalau mata untuk melihat, ya kan? Kemudian Kacamata membantu ketika mata mengalami kesulitan dalam penglihatan, seperti rabun jauh, rabun dekat, apalagi pada orang tua yang mudah mengalami katarak. Terus kemudian kalau lup kaca pembesar itu kegunaannya untuk kayak melihat benda-benda kecil gitu. Iya. Biasanya itu kayak apa ya namanya? Kalau misalnya
melihat hal yang kecil. Iya, pokoknya itu melihat benda-benda yang Benda-benda kecil. yang kecil. Nah, kemudian mikroskop biasanya kan itu digunakan Ada pembelajaran. biologi yang lebih sering menggunakannya itu anak biologi di laboratorium. Nah itu biasanya juga kegunaannya untuk meneliti atau melihat benda-benda kecil, sama kayak alur tadi, cuma bentuknya beda. Nah, yang terakhir itu teropong. Itu teropong untuk membantu kita melihat dari jarak kejauhan kayak gitu. Benda dari jarak kejauhan ke dari jarak jauh. Itu Bu. Nah, tadi sudah didiskusikan dan sudah dijelaskan apa-apa saja alat optik dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari alat-alat optik itu ada mata, mikroskop, teleskop, atau kaca pembesar. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi. Optik geometris itu adalah ilmu yang membahas tentang cahaya, di mana cahaya diasumsikan sebagai sebuah sinar yang merambat menurut garis lurus, menjelaskan konsep tentang pemantulan, pembiasan cahaya, dan penerapannya pada cermin dan lensa. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu harapkan kalian mempelajari ulang di rumah. Sekian dari pelajaran kita hari ini, terima kasih.